Di sini nama saya Kaila Kalisa dari kelompok 5 kelas IPTB. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ilmu pemulihan ternak. Di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi, repeatabilitas, ini pendahuluannya. Kita akan membahas sapi potong. Sapi potong merupakan ternak yang banyak dipelihara dan kebanyakan untuk diambil produksi dagingnya. Oleh karena itu, memilih sapi potong untuk diambil dagingnya sangat dibutuhkan. Untuk dapat memiliki seekor sapi potong untuk dijadikan daging dapat dilakukan dengan menghitung heritabilitasnya, di mana heritabilitas menunjukkan ragam sifat produksi dari sapi tersebut. Terus kemudian untuk mencari kaitan antara sifat produksi bobot lahir dengan bobot dewasa diperlukan perhitungan ragam genetik serta yang terakhir dihitung repeatabilitas dari sapi tersebut untuk menentukan sifat produksinya. Terus habis itu tujuannya untuk mengetahui apa heritabilitas, korelasi, repeatabilitas. Untuk mengetahui juga cara melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Terus habis itu mengetahui kegunaan heritabilitas, korelasi, dan repeatabilitas. Terus habis itu manfaatnya kita dapat mengetahui apa itu heritabilitas, terus habis itu korelasi, terus habis itu repeatabilitas, terus kayak mengetahui tentang perhitungannya juga, kayak cara-caranya gimana, rumusnya gimana, terus habis itu kayak mengetahui kegunaannya juga buat apa, terus di terus abis itu di sini kita ada hasilnya nih kayak pendugaan nilai heritabilitas tentang bobot lahir sapi potong satu nih. Ini nih kayak jumlahnya ini yang kayak data-data awalnya, terus kayak ini kayak dikuadratin 35 kuadrat 2 ini hasilnya. Terus seterusnya kayak gitu tuh. Terus habis itu kayak ditambah ke bawah. Terus ini, nah ini kayak faktor korelasinya, ini rumusnya. Tuh rumus-rumusnya kayak gitu. Nah, ini kayak jumlah, terus habis itu nih kuadrat-kuadratnya. Terus kayak ini buat daftar sidiknya, kayak tadi kan itu ada hasil-hasilnya nih yang kayak gini. Terus kita ke pendugaan nilai heritabilitas bobot dewasanya juga. Nah, ini tuh sama juga kayak tadi di awal. Ini kan ini bobot-bobotnya nih 120. Terus kayak di kuadratin 120 kuadrat 2 ini hasil-hasilnya. Terus ke samping gitu. Nah, nanti baru ditambah ke bawah. Nah, ini hasilnya nih. Terus ini pakai faktor korelasinya juga. Nih, ini hasilnya. Nanti kayak jumlahin semuanya. Terus ini kayak rumusnya. Terus ini hasil bobot dewasanya nih. Kayak ini buat daftar sidik ragamnya. Terus ini pendugaan tentang korelasi genetik, bobot lahir, dan bobot dewasanya. Jadi tuh kalau yang ini kita pakai bobot 1 sama bobot dewasanya 1. Jadi ini semua kita kayak awal gitu. Terus nanti ini rumusnya. Terus ini hasilnya 89,989,28. Terus kalau udah ini yang hasil antar penjantannya. Nanti jadi kayak penjantannya tuh kayak yang ini nih. Di sini nih. Bukan yang ini. Ntar dihituin. Kayak gitu. Korelasi. Terus ini hasil sidik ragamnya yang korelasi tentang bobot lahir 1 sama bobot dewasa 1. Terus ini pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Jadi tiap ini yang ituan kayak 37 ini tetap sama kayak gitu juga ada iniannya. Nah, ini hasilnya nih
min 0,46. Terus kayak pendugaan repeatabilitas kelasnya ini tentang dalam kelas. Terus faktor korelasinya ini rumusnya, terus ini hasilnya juga. Terus jumlah kuadrat antar individunya ini. Terus dalam individu JKW-nya ini nih. Terus ini hasil-hasilnya. Daftar sidik ragamnya ini. Terus kayak ini hasil-hasil yang tadi ada di atas ini. Terus ini tentang kita pembahasannya. Jadi tuh heritabilitas adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur keragaman fenotip akibat dari adanya pengubah genetik adiktif. Hal ini sesuai dengan pendapatnya si Jamela yang menyatakan bahwa heritabilitas adalah parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu genotipe pada populasi dalam pewarisan, yang nilai heritabilitas berfungsi sebagai pendugaan suatu karakter yang dipengaruhi faktor lingkungan atau genetik. Nilai heritabilitas yang tinggi menunjukkan pengaruh genetik memiliki pengaruh lebih besar terhadap penampilan fenotip dibandingkan pengaruh lingkungan. Terus rentan nilai heritabilitas yaitu antara 0 sampai 1. Hasil yang diperoleh dari perhitungan heritabilitas yang saya dapatkan, yang 1 dan heritabilitas 2 adalah 21,90 dan 0,009. Hal ini menunjukkan bahwa heritabilitas 1 berkategori melebihi rentang, sedangkan heritabilitas 2 berkategori sedang dan menunjukkan genetika pengaruh terhadap keragaman fenotip. Hal ini sesuai dengan pendapatnya si Hidayah dan Adirejo yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas lebih dari 0,5 berkaitan dengan antara 0,2 0,5 berkategori sedang dan di bawah 0,5 berkategori rendah. Terus sekarang kita ke korelasi. Korelasi genetik merupakan korelasi antara nilai pemuliaan branding value untuk sifat yang berada di yang berbeda dan terutama disebabkan oleh gen-gen yang mengaruhi lebih dari satu. Hal ini sesuai dengan pendapat Teluper dan Katipan yang menyatakan bahwa korelasi genetik adalah korelasi yang disebabkan oleh pengaruh gen adiktif atau nilai kemuliaan antara dua atau lebih sifat yang mengetahui korelasi. Terus memiliki rentang nilai yang antara min 1 hingga 1 dengan mengategorikan rendah, jika lainnya di bawah 0,1 sedang. Faktor yang dapat pengaruhi nilai korelasi genetik adalah sifat petopi pada gen dan inken gen. Hal ini sesuai dengan pendapat Oktariana yang menyatakan bahwa faktor korelasi genetik menyebabkan peristiwa pleiotopy dan rangkaian linkage. Terus pleiotopy itu adalah peristiwa yang terjadi bila satu gen pada satu gen lokus atau set gen pada beberapa lokus mengendalikan dua atau lebih sifat yang berbeda. Terus repeatabilitas adalah parameter yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pengulangan suatu sifat pada ternak yang terbagi menjadi repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas yang digunakan untuk menghitung lebih dari 2 produksi. Terus ini sesuai pendapat Moristiana yang menyatakan bahwa repeatabilitas adalah kemampuan digunakan untuk sifat dari produksi pertama hingga produksi periode berikutnya yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang bersifat parameter. Rentang nilai repeatabilitas yaitu min 1 hingga 1. Hasil yang diperoleh repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas yang saya dapat adalah min 0,46 dan min 1,68. Data ini salah. Data yang min 1,68 itu datanya salah.
repeatabilitas antar kelas memiliki kategori nilai yang tinggi. Sedangkan ternak dapat mempotensi tinggi. Sedangkan pada repeatabilitas dalam kelas berkategori sedang menandakan sifat produksi sebelumnya dapat terpotensi diulang ataupun tidak pada produksi yang akan datang. Terus hal ini tuh sesuai dengan pendapat Un dan et al. Yang menyatakan bahwa repeatabilitas berarti kemampuan seekor individu atau kelompok ternak untuk mengulangi produksi selama hidupnya. Terus kesimpulannya adalah heritabilitas adalah parameter yang mengukur beragam fenotip korelasi genetik yang digunakan untuk mengukur antar hubungan sifat satu dan lainnya. Dilihat dari genetikanya dan repeatabilitasnya merupakan parameter yang dipakai untuk mengetahui kemampuan pengulangan sifat produksi. Nilai heritabilitas 1 dan 2 yang saya dapatkan adalah 21,90 dan 0,0069 yang menyatakan pada heritabilitas 1 melebihi rentang, sedangkan pada heritabilitas 2 faktor pengaruh genetik. Untuk korelasi genetik diperoleh nilai min 549,209,9 yang menandakan hubungan genetik antar kelas kedua sifat sangat dekat. Untuk repeatabilitas antar kelas dalam kelas periode nilai min 0,46 dan min 1,68 dia menandakan dalam repeatabilitas antar kelas kemampuan pengulangan sifat produksi sangat tinggi, sedangkan repeatabilitas dalam kelas memiliki kemampuan pengulangan sifat produksi yang tidak normal karena melebihi batas rentang. Waalaikumsalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.